Lepaskan semua yang menghalangi, merah putih di dalam dada, Indonesia pantang menyerah. Garuda terus berjuang, biar dunia dengar kami berteriak. Indonesia, Indonesia, sampai mati kami bela. John Herdman siapkan 3 naturalisasi baru untuk FIFA ASEAN Cup. Benarkah John Herdman belum menyerah dan justru sedang menyiapkan gebrakan besar setelah hasil yang mengecewakan? Mengapa 3 nama besar dari sepak bola Eropa, Milan Manhoef, Ryan Flamingo, dan Pascal Struijk tiba-tiba kembali dikaitkan dengan proyek Garuda? Dan kalau ketiganya benar-benar berhasil dibawa ke Indonesia, apakah ini merupakan upaya terakhir Herdman untuk mengubah wajah timnas Indonesia? Bagi fans garis keras, kabar seperti ini tentu langsung memancing emosi. Sebagian akan berkata, kalau memang ada pemain berkualitas, kenapa harus menunggu? Sebagian lainnya justru mulai mempertanyakan apakah menambah pemain naturalisasi adalah solusi sebenarnya. Tetapi satu hal yang jelas, proyek timnas Indonesia semakin menarik untuk diikuti. Nama Milan Manhoef langsung memberikan gambaran tentang kecepatan dan agresivitas di sektor sayap. Pemain seperti ini tentu sangat menarik apabila Herdman ingin membuat serangan Indonesia lebih eksplosif. Winger yang mampu membawa bola dengan cepat bisa menjadi senjata ketika Garuda melakukan serangan balik. Kemudian ada Ryan Flamingo. Nama ini memiliki karakter berbeda. Flamingo dikenal sebagai pemain bertahan yang bisa bermain di posisi bek tengah maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas seperti ini tentu sangat berharga bagi pelatih yang membutuhkan pemain serbaguna. Lalu muncul nama Pascal Struijk. Bek dengan pengalaman sepak bola Inggris ini sudah lama menjadi salah satu nama yang sering dibicarakan oleh fans Indonesia. Jika suatu hari benar-benar tersedia untuk Garuda, kualitas dan pengalaman Struijk tentu akan menjadi tambahan besar di lini belakang. Bayangkan, ketiganya berada dalam satu skuad. Manhoef memberikan kecepatan di sisi lapangan, Flamingo memberikan kekuatan dan fleksibilitas di tengah maupun belakang. Sementara Struijk memberikan pengalaman dan ketenangan di jantung pertahanan. Secara teori, komposisi seperti ini memang sangat menarik. Tetapi inilah bagian yang sering dilupakan oleh publik. Membidik pemain tidak sama dengan berhasil menaturalisasi pemain. Ada proses administrasi, verifikasi keturunan, persetujuan pemerintah, hingga pemeriksaan kelayakan berdasarkan regulasi internasional. Kita sudah melihat sendiri bagaimana proses naturalisasi pemain sebelumnya membutuhkan banyak tahapan. Michael Baker misalnya, baru resmi menjadi WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada Juli 2026. Artinya, jika Herdman benar-benar menginginkan 3 nama baru tersebut, PSSI harus bekerja sangat serius. Tidak cukup hanya melakukan pendekatan, harus ada komunikasi dengan pemain, keluarga, klub, dan pihak-pihak yang terkait dengan proses kewarganegaraan. Dan disinilah drama sebenarnya dimulai. Apakah ketiga pemain tersebut benar-benar memiliki keturunan Indonesia yang memenuhi persyaratan? Apakah mereka bersedia membela Garuda? Dan apakah prosesnya bisa selesai tepat waktu untuk turnamen yang ditargetkan? Fans garis keras tentu tidak mau lagi hanya mendengar rumor. Mereka ingin bukti. Mereka ingin melihat PSSI mengumumkan nama, dokumen, proses, dan akhirnya melihat pemain tersebut benar-benar berdiri dengan jersey merah putih. Karena bagi supporter, naturalisasi bukan sekedar memindahkan kewarganegaraan. Ada harapan yang ikut dipindahkan.
Harapan bahwa pemain tersebut mampu membuat Indonesia lebih kuat ketika menghadapi negara-negara terbaik di Asia Tenggara. Million Manhurf misalnya, bisa memberikan dimensi berbeda di lini serang. Kecepatan pemain sayap sangat penting ketika menghadapi lawan yang bermain dengan garis pertahanan tinggi. Satu akselerasi bisa mengubah pertandingan. Ryan Flamingo pun menarik karena kemampuannya bermain di beberapa posisi. Dalam turnamen yang jadwalnya padat, pemain serbaguna bisa menjadi aset besar. Ketika ada pemain cedera atau terkena akumulasi kartu, Hartman memiliki solusi tanpa harus mengubah seluruh struktur tim. Sementara Pascal Struijk akan membawa sesuatu yang sangat dibutuhkan setiap tim nasional, pengalaman menghadapi tekanan sepak bola level tinggi. Pertahanan tidak hanya membutuhkan pemain yang kuat secara fisik, tetapi juga pemain yang mampu membaca situasi sebelum bahaya datang. Tetapi jangan salah, 3 nama besar tidak otomatis membuat Indonesia menjadi juara. Inilah yang harus dipahami para supporter. Sepak bola bukan permainan 11 pemain hebat yang berdiri sendiri. Yang menentukan adalah bagaimana mereka bermain sebagai satu kesatuan. Hartman harus mampu menyatukan pemain lokal, pemain diaspora, dan pemain naturalisasi. Kalau ruang ganti tidak harmonis, kualitas individu tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, jika semuanya menyatu, Indonesia bisa menjadi tim yang jauh lebih sulit dikalahkan. Dan tentu saja, keputusan untuk mendatangkan pemain baru akan menciptakan persaingan internal. Pemain yang selama ini merasa menjadi pilihan utama harus bekerja lebih keras. Tidak ada lagi tempat yang benar-benar aman. Bagi fans, persaingan seperti ini justru sangat menarik. Mereka ingin melihat pemain terbaik yang tampil, bukan pemain yang hanya mendapatkan tempat karena nama besar. Siapa yang paling siap, dia yang harus bermain. Namun ada juga suara keras yang mengatakan bahwa PSSI harus berhenti menjadikan naturalisasi sebagai solusi utama. Pembinaan pemain lokal tetap harus menjadi fondasi. Pemain keturunan boleh datang, tetapi jangan sampai perkembangan pemain Indonesia sendiri terabaikan. Tim nasional yang kuat harus memiliki keseimbangan. Pemain lokal harus berkembang, sementara pemain diaspora atau naturalisasi dapat menjadi pelengkap untuk meningkatkan standar kompetisi internal. Jika Hartman benar-benar membidik Manhoof, Flamingo, dan Struijk, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan dikorbankan? Apakah formasi berubah? Apakah ada pemain lama yang harus keluar? Atau justru Hartman menemukan sistem baru yang memungkinkan semua pemain berkualitas bermain bersama? Itulah teka-teki yang membuat proyek ini semakin menarik. Karena kalau PSSI benar-benar bergerak untuk 3 nama tersebut, publik tidak hanya menunggu pengumuman pemain. Mereka juga menunggu bagaimana Hartman akan menyusun puzzle Garuda yang semakin penuh dengan pemain berkualitas. Namun, sampai ada pengumuman resmi, kita tidak boleh menyebut Manhoof, Flamingo, dan Struijk sudah pasti menjadi pemain Indonesia. Sampai sekarang, informasi yang terverifikasi mengenai proses naturalisasi resmi justru menunjukkan bagaimana setiap pemain yang diproses harus melewati tahapan pemerintahan sebelum benar-benar berstatus WNI. Jadi, sekarang pertanyaannya, apakah John Hartman benar-benar sedang menyiapkan 3 kejutan besar ini untuk Garuda? Apakah Million Manhoof, Ryan Flamingo, dan Pascal Struijk akan menjadi wajah baru proyek Timnas Indonesia? Atau justru PSSI sedang menyiapkan nama lain yang jauh lebih mengejutkan? Yang pasti, kalau 3 nama ini benar-benar masuk tahap resmi, persaingan internal Garuda akan berubah total. Dan mungkin, kejutan terbesar justru belum diumumkan kepada publik.